Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahwa kami Kau izinkan untuk datang kepadamu. Dengan segala beban berat hati dan pikiran perasaan kami. Bantu kami untuk sujud sembah dan menjadi rendah hati seperti Engkau. Dan mengungkapkan segala beban ini sehingga menjadi lebih ringan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Yesus hari ini sungguh-sungguh menghibur. Sekali lagi sungguh-sungguh menghibur. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Belajarlah daripadaku yang lemah lembut ini. Maka engkau juga akan diberikan rahmat oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi kita harus bersyukur bahwa Yesus meminta kita untuk datang kepadanya dengan beban-beban hidup kita, dengan salib, dengan penderitaan. Dan ini merupakan suatu undangan bagi kita semua yang sulit sekali untuk datang kepada Yesus. Kita banyak kali justru memfokuskan kepada masalah-masalah hidup kita. Kita lupa bahwa kita harus datang. Dan kedatangan kita kepada Yesus itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Ada orang yang sakit, menderita dengan segala kesulitan problem hidupnya. Tidak mudah untuk datang kepada Yesus. Bahkan menyalahkan Yesus. Mengapa hidupku demikian? Jadi saudaraku terkasih, tidak selalu bahwa orang yang menderita itu adalah orang yang rendah hati. Dan itulah yang diminta diketahui oleh Tuhan, bahwa kita seringkali sombong karena kita berhak seolah-olah tidak mendapatkan penderitaan. Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan juga menderita. Bunda Maria yang juga adalah pilihan Tuhan juga menderita. Siapakah aku ini, siapakah Anda sehingga kita tidak pernah tahu bahwa kita juga dapat menderita dan pantas menderita. Entah karena kesalahan kita sendiri, entah kesalahan orang lain, entah kesalahan siapa. Tapi seringkali justru kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Kenapa aku harus menderita? Mengapa harus menderita? Dan kita tidak pernah mendapat jawaban sebenarnya apakah saya menderita karena kesalahan saya atau karena suatu sebab-sebab yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita kerendahan hati. Saya, Anda, kita semua, entah karena salah kita atau tidak salah kita, entah karena apapun, juga akan mengalami penderitaan, akan mengalami salib, akan mengalami kesulitan. Saudara, inilah bentuk kerendahan hati. Ya, ketika kita rendah hati, maka kita akan mendapatkan keringanan. Tuhan akan mendidik, menuntun kita bahwa ada banyak kelegaan-kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita rendah hati. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita tanggung penderitaan itu dengan tulus ikhlas. Itu yang satu hal yang pertama. Yang kedua, seandainya penderitaan kita tidak diambil oleh Tuhan, maka apa yang harus menjadi pelajaran bagi kita? Dan mungkin kuk itu adalah kuk yang ringan, beban itu kuk yang Yesus mengatakan, kuk yang kuberikan itu adalah ringan. Itu berarti apa? Itu berarti kuk itu, salib itu seperti halnya kerbau ya, yang membajak. Itu yang membajak kuknya itu bukan hanya kuk kita, tapi kuk Yesus. Yesus sendiri yang meringankan kuk yang dipasang pada kita. Dan ini menjadi suatu yang sangat luar biasa bahwa Yesus memanggul salib kita sampai sekarang. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari ketika kita mengalami kesulitan dan berat dalam hidup ini, kita tahu bahwa sebagian dari kuk yang harus kupanggul itu adalah berasal Tuhan sendiri yang menanggung.
Dan ini harus kita sungguh-sungguh kita syukuri bahwa sebagian kalau tidak maka kita tidak mampu memikul salib-salib yang berat yang diberikan kepada pundak kita. Jadi saudara, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan Yesus bersama kita memikul salib kuk yang dipasang kepada kita. Jadi kuk ini di sini bukan hanya kuk untuk diriku, tapi bersama Yesus ya kita memikul salib penderitaan dan kuk itu. Dan ini luar biasa. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi untuk kita menjadi lebih rendah hati. Ya. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan memberikan rahmat kelimpahan kepada kita. Ya. Jadi saudaraku, semoga Anda dan saya semakin rendah hati dalam hidup ini. Tak menyalahkan siapapun, tetapi menanggung penderitaan itu. Kita ingat kisah tentang si Ayub yang marah ketika dia harus mendapat penderitaan yang luar biasa. Ya, dan dia merasa tidak bersalah. Maka dia mengatakan, ya, Tuhan mengatakan kepadanya, di manakah engkau Ayub ketika aku menciptakan alam semesta? Tak ada. Di mana engkau? Kamu tidak ada bersama aku. Demikian hidup kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Siapa yang harus kita salahkan? Tak ada yang harus kita salahkan. Tetapi itu terjadi seringkali untuk membuat kita menjadi lebih rendah hati. Sekali lagi menjadi lebih rendah hati. Iman kita tumbuh. Ya, harapan kita kuat. Kasih kita semakin dalam. Jadi iman kita semakin dalam, kasih kita semakin kuat. Itu semua adalah penderitaan kita supaya kita dapat dan pantas menjadi lebih rendah hati. Ketika kita rendah hati, Tuhan akan melimpahkan rahmat demi rahmat kepada kita. Dan ketika kita menderita dan terus menderita, mungkin kita ingin diajak Tuhan untuk lebih mendalami, lebih menyelami, dan lebih menghayati kerendahan hati. Dan menumbuhkan iman semakin kuat, kasih semakin dalam, dan harapan semakin kokoh. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap menyatukan hidup kita dan kita semakin dikuatkan iman, harapan, dan kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua dan semakin rendah hati. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua dengan rahmat dan kasih yang melimpah dalam Bapa dan Putra